Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai cemaran aflatoksin. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Asnavia Ode, Ovi Ramadhani, dan Suryana Rizky. Nah, aflatoksin sendiri merupakan suatu metabolit sekunder yang dihasilkan oleh cendawan Aspergillus flavus dan Aspergillus paraticus. Aflatoksin sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh. Hal ini dikarenakan aflatoksin memiliki sifat mutagenik, karsinogenik, teratogenik, hepatotoksik, imunosupresif yang dapat menghambat beberapa sistem metabolit di dalam tubuh manusia. Prosedur kerja pemurnian ekstra sampel. Sampel ditimbang lebih dari 25 gram dimasukkan ke dalam blender, kemudian ditambah 125 ml aseton 70%, lalu di blender selama 3-5 menit, disaring menggunakan kertas saring. Fitrat sebanyak 75 ml ditampung dalam gelas piala, ditambahkan 30 ml air suling dan 20 ml timbal aseton 20%, kemudian dimasukkan batu didih dan diuapkan dalam tangas air sampai volumenya lebih dari 75 ml. Endapan dan cairan dipisahkan dengan sentrifuga selama 10 menit. Sebelum disentrifuga, zat-zat yang masih menempel pada beker gelas dengan 30 ml aseton 20%. Fitrat yang diperoleh dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian ditambahkan 25 ml kloroform, lalu dikocok kuat-kuat. Fase kloroform dikeluarkan dengan melewati penyaring yang disumbat glass wall dan diletakkan Na2SO4 anhidrat. Diulangi lagi dengan menambahkan 25 ml kloroform, dikocok dan disaring, kemudian cairan ditampung di dalam labu penguap. Larutan kloroform diuapkan dengan rotavapor sehingga diperoleh aflatoksin yang terekstrak di dalam labu penguap. Pembuatan larutan pembanding cairan aflatoksin baku 10 mikroliter diencerkan dengan kloroform. Bila konsentrasi rendah cukup dengan 100-200 mikroliter. Dan jika konsentrasi aflatoksin masih tinggi, dapat diencerkan dengan 500-1000 mikroliter. Kloroform larutan baku aflatoksin yang telah diencerkan ditotolkan pada lempeng kromatografi sebanyak 3 spot sebanyak 5 mikroliter, 10 mikroliter, dan 15 mikroliter. Kemudian selanjutnya pada prosedur kerja pemisahan komponen menggunakan KLT, kromatografi lapis tipis, yang dimana plat yang telah ditotolkan dengan sederetan spot standar dan contoh uji dimasukkan ke dalam bejana yang telah berisi larutan pengembang campuran kloroform aseton 9:1 sebanyak 200 ml, kemudian didiamkan hingga larutan pengembang naik sampai tanda batas, lalu plat diangkat dan dikeringkan. Kemudian selanjutnya pada prosedur pengamatan deteksi spot dengan lampu UV 254 nanometer, yang dimana fluoresensi dari spot-spot contoh dibandingkan tinggi spot dengan warna fluoresensi standar di bawah lampu UV 254 nanometer, yang dimana fluoresensi aflatoksin B1 dan B2 yaitu berwarna biru, sedangkan B1 dan B2 berwarna hijau. Kemudian hasil dari perbandingan tinggi noda HRF dengan warna fluoresensi dapat diidentifikasi spot tersebut. Selanjutnya pada hasil dan pembahasan. Pada hasil pemeriksaan jamur Aspergillus flavus dan identifikasi aflatoksin pada simplisia dapat dilihat pada tabel 1 pada tabel di atas, di mana pada jamur aflavus yang ditemukan terbanyak pada simplisia Aedes yaitu 77,77%, kemudian diikuti oleh kencur 33,33%, sedangkan Laos, Jungrahap, dan Sembung masing-masing 11,11%. Jenis aflatoksin B2 terbanyak ditemukan pada Aedes 55,55%, aflatoksin B1 ditemukan pada kencur dan Jungrahap masing-masing 11,11%, sedangkan aflatoksin G1 terdapat pada Sembung. Paparan aflatoksin telah diketahui sebagai zat berbahaya terhadap manusia. Paparan aflatoksin dapat menyebabkan gangguan kesehatan akut jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Aflatoksin akut ditandai oleh muntah, sakit perut, edema paru, dan hingga kematian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa simplisia dari pabrik jamu Pulau Jawa, yakni kencur, adas, jung Arab, dan sembung mengandung positif aflatoksin, dan hanya simplisia Laos tidak mengandung aflatoksin.